ngebahas soal Inside Out 2. Riley yang sudah remaja kedatangan emosi-emosi baru, yaitu cemas, bosan, iri, dan juga malu atau embracing anxiety and envy and envy. Yang uniknya di sini, anxiety ternyata adalah seorang villain di sini, bisa dibilang, karena anxiety lah yang mengontrol ibaratnya semua pikirannya Riley pada saat remaja, di awal-awal keremajaannya. Pada saat awal film kita disajikan sama istilahnya Riley yang belum mengalami berita, dan tiba-tiba si control room dari si emosi itu terupdate dan mereka akan kedatangan emosi baru yang akan istilahnya melengkapi kehidupan Riley sebagai remaja. Ternyata anxiety itu cukup menghantui pikirannya remaja, bisa diulang seperti itu. Anxiety atau kecemasan di sini mulai muncul ketika Riley harus bisa dibilang memberikan yang terbaik di hockey camp dari coachnya, dari coach hokinya yang mempunyai beberapa kesempatan untuk Riley untuk menjadi anggota tim intinya, bukan hanya hoki di sekolah. Anxiety pun mulai muncul ketika Riley berada dalam perjalanan ke hoki camp tersebut. Riley mulai ada perasaan yang kayak cemas gitu, yang kayak envy atau iri pun juga mulai muncul pada saat perjalanan itu gitu ya. Pikiran seorang remaja di situ adalah bisa dibilang punya, kayak Riley itu punya rasa iri dengki yang muncul ketika mereka ada dalam perjalanan, sehingga ketika envy yang mengontrol control room di sini, Riley jadi mengingini sesuatu yang orang lain punya. Di sini Joy dan teman-teman yang saat anger, disgust, dan fear yang udah muncul dari saat Riley kecil gitu ya, merasa terasingkan, justru malah terasingkan beneran dan terbuang oleh anxiety yang katanya punya plan akan untuk masa depan Riley. Di sini menceritakan bagaimana Joy dan kawan-kawannya harus kembali ke dalam otak Riley untuk mengontrol kembali emosi-emosi dari Riley. Gimana caranya kecemasan yang terjadi dalam otaknya Riley ini tidak menjadi satu pikiran yang membuat pikiran abadi yang membuat Riley itu kayak akan teringat terus akan kecemasan tersebut gitu ya. Mungkin benar katanya Joy di beberapa scene di film ini adalah Joy ngerasa bahwa kebahagiaan atau joy itu sendiri tidak akan sesering mungkin dirasakan oleh seorang remaja, tidak sesering sama anak-anak, tapi paling tidak kita harus menyelamatkan Riley dari rasa kecemasannya. Mungkin yang paling berbahaya mungkin di sini adalah
anxiety dan juga envy gitu ya, dimana dua karakter ini tuh nggak baik. Dan aku pun ngerasain bahwa remaja dan juga dewasa kadang-kadang dikuasai sama rasa khawatir yang berlebihan dengan masa depan, dan aku pun ngerasain hal itu. Di sini mengisahkan bagaimana perjuangan mereka agar bisa mengontrol kembali otaknya lagi dan mengambil alih kembali kontrol dari rasa kecemasan tersebut. Di sini Joy dan yang lainnya punya beberapa hal yang terjadi terhadap mereka, bagaimana selama dia perjalanan kembali dari dasar pikirannya Riley yang terlupakan untuk mengambil salah satu memori yang sudah diciptakan selama ini. Tapi Riley di masa remajanya jadinya dikuasai oleh kecemasan bagaimana bisa melakukan yang terbaik, tapi dia meninggalkan teman-temannya. Itu kan justru nggak enak banget ya. Tapi di sini Joy ngerasa bahwa kecemasan itu justru tidak baik, sedangkan anxiety sendiri ngerasa bahwa aku tuh takut Riley buruk, ngerti gak sih, ketika rasa cemas itu datang gitu ya ngomongnya ya. Aku tuh takut masa depanku buruk, bla 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 gitu kan. Ketika kita ngomongin soal hal-hal yang berhubungan sama masa depan, sedangkan menurut aku anxiety ini punya tujuan yang baik juga sebenarnya. Cuman ya ketika kita dipenuhi sama rasa cemas, otomatis bisa dibilang punya kita akan dikuasai sama rasa cemas itu sampai nggak bisa tidur gitu ya, sampai bagaimana sampai sakit dan segala macamnya gitu. Aku pun ngerasain hal itu gitu di hidup aku sih dari 2019, which is peralihan dari remaja ke dewasa gitu. Jadi itu sih yang aku bisa bahas dari film Inside Out. Bye guys.